Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh. Al-mad'ulahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Yang mana bersifat Ar-Rahim, Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang menciptakan bumi dan langit yang tak bertiang, yang menciptakan gunung-gunung yang tak goyang, dan menumbuhkan rasa dalam hati para insan. Rasa kekeluargaan dan rasa kasih sayang. Salawat setelah salam tak lupa tercurahkan kepada paduka di atas mutiaranya alam. Penerang jiwa yang kelam, pemberi cahaya yang takkan pernah padam. Beliau diberi julukan Ulul Azmi, yang mana semangat dakwahnya takkan terhenti-henti. Walaupun goresan, cacian datang silih berganti, namun jiwanya tetap tegar demi menegakkan li ilahi kalimati rabbi, la ilaha illallah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW berbunyi, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim sebagai wali kelas 11 MIA 3, yang terhormat Ketua kelas 11 MIA 3 Rafiuddin Rais, serta teman-temanku yang berbahagia. Berdirinya kami di sini untuk sebagai MC yang membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penampilan orasi, dan yang terakhir penutup. Demi mengharap ridha Allah semata, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berbasmalah. Lanjut ke atur acara yang kedua, yaitu penampilan orator. Ya, kita panggilkan orator yang pertama, kembaran John Cena, Hussein Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas dan teman-temanku yang berbahagia. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh. Al-mad'ulahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Yang mana bersifat Ar-Rahim, Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang menciptakan bumi dan langit yang tak bertiang, yang menciptakan gunung-gunung yang tak goyang, dan menumbuhkan rasa dalam hati para insan. Rasa kekeluargaan dan rasa kasih sayang. Salawat setelah salam tak lupa tercurahkan kepada paduka di atas mutiaranya alam. Penerang jiwa yang kelam, pemberi cahaya yang takkan pernah padam. Beliau diberi julukan Ulul Azmi, yang mana semangat dakwahnya takkan terhenti-henti. Walaupun goresan, cacian datang silih berganti, namun jiwanya tetap tegar demi menegakkan li ilahi kalimati rabbi, la ilaha illallah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia sesungguhnya telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk hidup juga diberi, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Dan orang yang berbahagia adalah termasuk orang yang bersyukur. Daripada itu, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu
Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi, dalam ayat ini Allah menjelaskan orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya lebih. Contohnya, misalnya kita bersyukur makan di RM berupa tuna dan sayur. Meskipun tidak makan makanan enak seperti spaghetti, tapi kita bersyukur, maka itu akan menjadi nikmat. Selain itu, dengan bersyukur juga kita akan diberi pahala. Dan kalau misalnya kita ogah-ogahan makan karena kita nggak bersyukur, makannya nggak enak nih. Nah, itu bisa jadi kita mendapat siksaan pedih nanti di akhirat. Oleh karena itu, hidup di pesantren, sebaiknya kita selalu bersyukur agar orang tua di rumah bahagia, anaknya juga bahagia. Sekian dari saya. Haza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Rosid. Selanjutnya, orator yang kedua yaitu si perantau dari Jambi kepada Ahmad Fauzia Rozaki. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi wal mad'u billahi wal jalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat di kelas ini selaku wali kelas Ustadz Ahmad Ibrahim, yang terhormat para MC dan para moderator sekalian, dan teman-teman saya yang berbahagia pada hari ini. Pada hari yang berbahagia kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua agar bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau Islam dapat berkembang pada saat zaman sekarang. Diri saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Pribadi Manusia yang Sangat Baik. Pada zaman sekarang, zaman yang sangat modern, yang tidak luput akan internet, sosmed, dan lain-lain, pribadi manusia sangatlah kurang. Manusia pada zaman sekarang tidak akan peduli pada pribadi. Nilai akhlak kurang dikarenakan internet, sosmed, yang menjelek-jelekan pribadi seseorang. Melalui sosmed, orang dapat menyerang orang lain tanpa bersentuhan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan pribadi yang baik dengan menjaga diri kita, tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan senantiasa saling berinteraksi dengan orang lain, dan tidak selalu menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain, agar tidak timbul antara kesalahpahaman antara sesama kita. Rasulullah SAW pernah berkata pada zaman dahulu, "Wahai umatku, janganlah kalian saling menghina, menjelek-jelekan adat, budaya, dan kaum kalian sendiri, karena itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji dan sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada berita pada zaman era sekarang banyak menceritakan tentang perilaku orang yang sangat tidak terpuji, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Mereka sebenarnya mempunyai pribadi yang baik, tapi tidak pernah dibentuk, dididik, dan diciptakan. Mereka kurang pendidikan, mereka kurang arahan. Karena waktu kecil mereka dibiarkan sendiri, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membentuk mental mereka, sehingga mental mereka tidak jadi. Dan kita bersyukur telah dimasukkan ke dalam pesantren Al-Zaitun Spirit Modern, karena pesantren ini telah membentuk mental kita, membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang baik, dan membentuk juga akhlak kita menjadi akhlak yang baik, menjadi santri yang soleha dan soleh.
Ya, sekian dari saya. Pidato kali ini saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Sekian. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Ahmad Fauzi Ar-Rozaki. Lanjut kepada orator selanjutnya. Sang ahli fisika, Azka Divani Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal matulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Yang terhormat kepada Ustadz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas 11 MIA A03, dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman mendatang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin berceramah yang berjudul Menghindari Pergaulan Bebas. Tahukah kalian apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu sudah banyak di kalangan remaja zaman sekarang ini, yaitu seperti tawuran, berjudi, maling, dan lain-lain. Oleh karena itu, marilah kita mencegah pergaulan bebas ini dengan hal-hal berikut. Yang pertama, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bertobat atau yang pertama, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir sehabis sholat wajib. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Azka Divani Akbar. Orator selanjutnya si pecinta gandum dan mantan Capaskib Angkatan 19 Ventural. Kepadanya Irji Ubaidillah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad al-mad'ulahu wal biladu ar-rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada wali kelas 11 MIA A3 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat kepada para MC dan orator dan kelas 11 MIA A3 yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah, karenanya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Larangan Mencuri.
Seperti yang kita ketahui, mencuri adalah perbuatan yang sangat tercela. Dan mencuri itu adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Baik yang melakukan itu anak kecil ataupun dewasa, baik yang dicuri itu kecil ataupun banyak. Barang yang diambil dan barang yang diambil itu adalah barang yang nikah pemilikannya itu belum jelas, belum punya siapa. Dan hal-hal yang seperti melakukan curi itu adalah antara lain seperti mencopet, merampok, korupsi, dan lain-lain. Syarat atau had dalam melakukan perbuatan itu adalah yang mencuri adalah barang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, barang yang dicuri itu disimpan di tempat simpanannya. Dan yang ketiga, barang yang dicuri itu akan mencapai 1 nisab. Dampak negatif mencuri ialah selalu dijauhi oleh masyarakat, menimbulkan kekacauan di masyarakat, serta mendapat besar yang jika tidak segera bertobat itu akan mendapat dosa besar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahui. Dari situ ayat itu sudah jelas bahwa mencuri itu dilarang. Dan cara menghindari perbuatan itu adalah selalu menjauhi larangannya dan selalu melakukan perintah Allah. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Yang ketiga, selalu senantiasa istiqomah dan qanaah terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sekian ceramah saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yarana wa yufazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Hirzi Waidillah. Orator selanjutnya yaitu si pecinta Vespa. Kepada Muhammad Arif Murfid, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalli alaihi wa Muhammad wa alu Almad ulahu al-biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Puja yang terhormat kepada wali kelas 11 MIA 3 Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat para MC, yang terhormat para orator dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, terima kasih kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di sini. Berdirinya saya di sini, saya ingin berpidato dengan judul Larangan Meninggalkan Sholat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maun ayat 4 dan 5 yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maksud dari ayat tersebut bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat itu pasti akan celaka, walaupun itu ketinggalan berapa detik, berapa menit, kalau tidak tepat waktunya itu termasuk lalai. Untuk menghindari dari perbuatan itu, maka kita harus selalu mengingat kepada Allah
untuk bisa berbuat kebaikan yang maka dari itu kita semua di sini sebagai muslim jangan sampai meninggalkan sholat ya, karena itu perbuatan yang buruk dan termasuk ajaran setan. Oke, sekian saya cukupkan pidato saya hari ini. Assalamualaikum, merdeka. Karena waktu pula lah yang memisahkan kita. Karena waktu pula lah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap dan salah ucap. Apaan? Bukan, apaan sih? Kita semua sedang belajar, kesempurnaan hanya milik Allah. Mari kita sempurnakan pidato pada hari ini dengan berhamdalah. Ya, jangan lupa like, komen, dan share.